Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik rekan-rekan semua. Update tanggal 5 Desember ya, sampai dengan besok menjelang NFP tentunya. Sebelum masuk ke teknikal ya, rekomendasi broker ada di link deskripsi ya. Silahkan cek sendiri, terutama untuk pemula. Saran sementara gunakan akun demo terlebih dahulu, baru nanti upgrade ke akun Sen. Kalau misalkan sudah paham, disiplin, baru nanti upgrade dengan menggunakan akun standar ya. Cuman untuk pemula dan saran yang di bawah $100 standar lah. Untuk menekan risiko yang lebih minim, gunakan akun Sen terlebih dahulu ya. Kemudian dari segi fundamental, untuk malam ini fokusnya ada di klaim pengangguran awal. Cuman sih saya masih ragu kemungkinan triggernya pun, kalau misalkan indeks dolar ini nanti lanjut ke dorong ke atas pun juga ringnya masih terbatas, terutama pair-pair lain dan juga gold ya. Mengingat data-data yang kemarin juga ini juga kelihatannya negatif, tetapi gold malah juga ikut turun. Tetapi dari jangka minggu ini sebenarnya itu, terutama di gold itu masih sideways ya. Jadi untuk kesimpulannya dari fundamental, zona pantaunya nanti malam itu berada di 20.30 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan sih ada sedikit peningkatan, tetapi tetap waspadai apakah data yang sebelumnya ini direvisi atau tidak. Kemudian hati-hati untuk besok, volatility kemungkinan juga sangat besar. Ada NFP yang dimulai rilis besok malam jam setengah 9 malam ya. Rata-rata pendapatan per jam itu diperkirakan ada sedikit penurunan 0,4% menjadi 0,3%. Kemudian NFP-nya ini ada revisi lagi, ini masih belum valid. Kalau nggak salah data yang sebelumnya itu di bawah 200, setelah saya buka lagi itu menjadi 202 ya. Jadi hati-hati. Kemudian data yang sebelumnya itu kan 12.000. Jadi ini penurunannya untuk di bulan November kemarin. Data yang dirilis ini sangat-sangat drop signifikan ya. Kemungkinan besar data ini besok akan direvisi. Jadi hati-hati untuk NFP besok. Bisa aja tren, bisa aja spike atas bawah, kembali ke harga normal, baru tren itu juga bisa terjadi. Kemudian tingkat penganggurannya 4,1%, diperkirakan ada sedikit peningkatan ya. Kalau misalkan data yang besok itu rilis dari NFP-nya dan yang keluar adalah di atas daripada perkiraan dan di atas daripada data yang sebelumnya, tentunya akan nge-trigger pergerakan indeks dolar, gold, dan pair yang berhubungan dengan USD akan sangat volatile sekali, di mana untuk indeks dolar kemungkinan akan lari secara signifikan. Tetapi kalau misalkan datanya itu di bawah daripada perkiraan, hati-hati. Ini juga bisa ngedorong untuk indeks dolar koreksi dan gold bisa naik lebih tinggi ya. Tetapi kalau misalkan mix, ada yang positif, ada yang negatif, dan data yang keluar besok ini adalah tidak jauh-jauh daripada data yang sebelumnya, hati-hati. Bisa aja ini nanti spike atas ataupun spike bawah, tetapi dia balik dulu ke harga normalnya sebelum NFP, baru tren yang sebenarnya akan terjadi. Itu juga bisa terjadi. Kemudian dari segi teknikalnya, untuk indeks dolar open market di minggu ini ya, hari Senin kemarin itu kan berada di bawahnya support, dan kenaikannya pun sampai sekarang ini masih ketahan di zona tengah atau sebagai pivot. Belum ada konfirmasi harga mampu bergerak di atasnya 106.800, dan harga ini kan pelan-pelan kembali ke bawah di support pertama weekly yang mendekati level area tersebut. Kategorinya dimulai dari open market sampai dengan sekarang ini sebenarnya indeks dolar itu flat, masih belum ada pergerakan yang secara signifikan. Kemungkinan triggernya itu besok malam ya. Jadi antisipasi kalau misalkan data besok itu NFP positif, hati-hati. History high minggu lalu yang berada di 107.500 bisa aja mendadak langsung di break. Tetapi kalau hasil besok ini adalah NFP-nya negatif, ada peluang kemungkinan akan ngejar support ke 2 weekly dulu 104.98, baru harga ini pelan-pelan merambat kembali ke atas ya. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar malam ini sampai dengan besok saat NFP ya, dikarenakan ini kan minggu sideways, ada potensi kemungkinan 60% dia akan ke atas dulu, tetapi PR-nya adalah menentukan akankah penurunannya ini nanti ketahan tetap berada di antara support pertama weekly sampai dengan history low minggu lalu baru naik ke atas, atau dia spike dulu ke bawah baru upside kembali. Ini juga bisa terjadi. Tetap hati-hati untuk besok. Saran saya untuk besok ya, NFP jangan terlalu over di market, karena yang saya khawatirkan itu nanti spike atas bawah, harga kembali lagi ke normalnya sebelum tren yang sebenarnya akan terjadi. Itu yang antisipasi untuk besok ya. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold ini dari segi time frame satunya pun juga flat. Open market di minggu ini itu kan berada di area pivot ya, penurunannya pun kurang lebihnya pas di support pertama weekly yang bertumpuk dengan punyanya monthly, dan harga ini kan kembali ke atas tetapi ketahan di zona yang saya blok biru di sini ya. Meskipun mampu break ke atas, tapi kenyataannya harga ini kan kembali lagi ke bawah ya, kurang lebih di sini. Jadi ada potensi kemungkinan sideways ini akan berlanjut sampai dengan besok menjelang NFP. Tetapi
yang perlu diantisipasi kalau misalkan hasil daripada data NFP itu besok yang pertama, kalau misalkan skenario negatif, bisa berpotensi kemungkinan gold akan lari ke 2677, kemungkinan 2700 itu kemungkinan masih belum, tapi saya fokusnya kalau misalkan NFP besok ini negatif, kemungkinan nggak jauh-jauh di 2677. Tetapi kalau misalkan data NFP itu besok positif, hati-hati, dikarenakan sentuhan pertama di support pertama weekly, kurang lebihnya di 2624 ya sampai dengan 2621. Di sini juga ada pentalan yang lumayan signifikan. Kalau misalkan hasil daripada NFP besok adalah positif, hati-hati break atau tidak break, ada potensi kemungkinan akan kembali dulu ke harga normal sebelum tren yang sebenarnya terjadi itu kemungkinan ada ya. Jadi kesimpulannya untuk gold besok malam ini, zona pantaunya dari segi teknikal masih tetap belum ada perubahan, tetap antisipasi, waspadai aja kalau misalkan ada kenaikan, kemungkinan tidak jauh-jauh di antara dua level area 2663 sampai dengan 2677 sebagai batas tengah pivot weekly yang berlaku untuk minggu ini. Kemudian kalau misalkan ada penurunan, tetap waspadai di antara 2624, dan kalau misalkan surprise sangat positif sekali untuk NFP besok ini, waspadai kemungkinan akan dicapai dengan cepat 2574 sampai dengan 2566 sebelum harga kembali lagi ke atas. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD harga ini bergerak naik, penurunannya pun kurang lebihnya itu ketahan di zona tengah atau sebagai pivot ya, kurang lebih pas dan kan rally ke atas. Sentuhan kedua di level area resisten pertama weekly ya, harga ini sempat break ke atas. Posisi harga saat ini itu kan berada di atasnya resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support, tetapi masih ketahan di area history high minggu lalu. Untuk kunci GBP USD masih tetap belum ada perubahan selama harga masih belum mampu bergerak di atasnya history high minggu lalu. Ada peluang kemungkinan akan kembali lagi ke zona tengah atau sebagai pivot ya. Cuman saya no rekom dulu, tetapi untuk rekan-rekan yang ada entry posisi sell, saran saya untuk jarak stop lossnya ya, kasih ruang gerak sedikit di atasnya history high minggu lalu 1.27500, sedikit di atasnya untuk antisipasi aja kalau misalkan dia spike dulu ke atas sebelum lari ke bawah ya, kasih ruang gerak. Tetapi dari segi targetnya sementara pantau di 3 level area di antara pivot 1.2659, 1.2628, 1.2598. Meskipun kalau dilihatin untuk minggu ini GBP USD ini kan pelan-pelan ngerambat ke atas ya, tetapi kelihatannya sih kayak kehilangan momentum. Jadi tidak menutup kemungkinan kalaupun besok hasil data NFP ternyata mendadak positif ya, bisa aja langsung drop lari ke bawah secara signifikan. Jadi saya masih ada gambaran untuk besok ini GBP USD NFP release kemungkinan dia akan turun ke bawah. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD statusnya ini juga mirip-mirip flat, tetapi pergerakannya ini masih bermain-main di zona tengah atau sebagai pivot. Level area resisten itu masih belum diambil. Jadi kalau misalkan ada peluang ada kenaikan dari segi Euro USD sampai dengan besok sebelum NFP, kemungkinan range-nya pun juga enggak jauh-jauh ya di resisten pertama weekly yang berada di 1.0568, tetapi ada kecenderungan kemungkinan juga ini harga ini sampai besok saat NFP sebelum NFP rilis bisa aja ini bermain-main di antara 1.0532 sampai dengan 1.0489 ya. Jadi kalau dari segi teknikalnya belum ada perubahan untuk level area zona pantau minggu ini, masih tetap kalaupun ada kenaikan range-nya pun juga terbatas, pantau aja di antara resisten pertama weekly sampai dengan history high minggu lalu. Ada kecenderungan 60% kemungkinan akan lari ke bawah, tetapi menunggu trigger yang sebenarnya apakah nanti malam. Kalau misalkan tidak nanti malam, kemungkinan saat NFP kemungkinan triggernya dari situ untuk ngedorong Euro USD ini turun ke bawah, dan yang akan menjadi next targetnya sebenarnya saya lebih prefer untuk Euro USD ini target terdekat itu berada di history low minggu lalu, maksimum untuk minggu ini itu berada di 1.0368 terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD, harga ini kenaikannya setelah mendekati level area support kedua weekly ya, ini kelihatan banget ke reject di level area support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten ya, dan harga ini pelan-pelan ngerambat ke bawah. Tentunya sih ini lebih ideal, lebih enak dilihatin daripada pair yang lain ya. Kalau misalkan re-entry kembali cari ancang-ancang sell, setidaknya ini masih ada peluang. Tetapi dari segi jarak untuk stop lossnya, kalau misalkan saya ukur ya, kalau misalkan dapat di harga sekarang, ruang gerak itu maksimum tidak boleh lebih dari 30 pip, sedikit berada di atasnya level area resisten 0.6452. Tetapi dari segi targetnya
risk rewardnya 1:1 lebih sedikit itu tetap berada di support kedua weekly karena level tersebut sebagai garis utamanya ini masih belum disentuh ya, jadi ada peluang AUD/USD kemungkinan akan turun ke bawah. Untuk zona pantaunya malam ini sampai dengan besok itu pantau aja 0.6452, 0.6433, sementara batas bawah berada di 0.6394 terlebih dahulu. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD, harga ini bermain-main juga di zona tengah atau sebagai pivotnya. Sentuhan ke berapa kalinya yang ada di sini, harga kurang lebih ada reaksi ketika menyentuh level area pivot 1.4051. Kalau misalkan malam ini bertahan, kalaupun ada kenaikan dari USD CAD kemungkinan juga masih belum jauh-jauh di 1.4083 ya. Jadi kalau misalkan dijadikan day trade-nya, target maksimum sementara jangan jauh-jauh terlebih dahulu di 1.4083. Ini khusus day trade, tapi antisipasi kalau misalkan data NFP besok positif, ini bisa lari dengan cepat ke atas, kemungkinan yang akan menjadi targetnya ketika NFP positif 1.4176, tetapi kalau misalkan NFP-nya negatif kemungkinan akan bergerak ke bawah, retest di support pertama weekly yang berada di 1.3968. Ada kecenderungan 60% arahnya ke atas, 40% kemungkinan dia sideways dulu di level area zona yang di blok biru. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss, harga ini break up, breakdown. Batas atas konfirmasi pivot 0.8870 ini sudah di break, tetapi kembali ke bawah. Batas bawahnya juga sudah di break dan harga ini standby di sini. Belum ada kejelasan, bisa aja ini nanti membuat pola drop base drop atau dia langsung kembali lagi masuk ke zona yang saya blok abu-abu di sini, itu juga bisa terjadi. Tetapi dari segi pantaunya untuk minggu ini masih tetap belum ada perubahan selama dia masih belum break low di minggu yang sebelumnya. Sebenarnya saya lebih prefer cari ancang-ancang setup buy, mengingat dari hari Senin sampai dengan sekarang ini marketnya flat. Jadi sedikit hati-hati, kalaupun ada rekan-rekan yang dapat entry posisi buy atau ada yang planning buy ya, saran untuk jarak stop loss itu sedikit di bawahnya history low terdekat yang berada di 0.8825, ini untuk jarak stop lossnya. Tetapi dari segi jarak untuk targetnya itu kemungkinan juga masih belum bisa jauh-jauh, 0.8870 sedikit di bawah level area tersebut. Ini khusus untuk day trade ya, terkecuali kalau misalkan hati-hati dari segi time frame 4-nya ada peluang ini kemungkinan akan tutup gap yang berada di sini di minggu yang lalu ya. Kemungkinan triggernya besok ketika NFP hasilnya adalah positif, ada peluang tutup gap yang akan menjadi next targetnya ketika NFP hasil data adalah positif. Resisten kedua weekly 0.8957 ini yang akan menjadi target besok. Tetapi kalau misalkan negatif, terus terang kemungkinan kalaupun ada penurunan, saya masih ragu mampu atau tidak bertahan lama di history low yang minggu lalu ya, berada di 0.8794. Jadi ada kecenderungan ini kemungkinan sideways akan berlanjut sampai dengan menjelang NFP. Tren yang sebenarnya kemungkinan saat data rilis NFP kemungkinan baru akan ada tren. Terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen, planningnya pun juga masih belum ada perubahan, zona pantaunya pun juga masih belum ada perubahan. Antisipasi di video yang sebelumnya adalah di blok biru, dan harga ini mampu menahan pergerakan ketika turun ke bawah kembali ke zona yang saya blok orange di sini. Meskipun dari segi time frame 4-nya dia sudah membuat konfirmasi kembali, mampu tutup di atasnya support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, dan mampu break high di hari Senin kemarin. Sebenarnya ini ada peluang kemungkinan akan ngejar atas, atau untuk minggu ini zona tengah atau sebagai pivot ini kan masih ditinggal, masih belum diambil. Jadi ada peluang kemungkinan USD Yen itu menuju ke zona tengah atau sebagai pivot. Ini sebenarnya lebih ideal kalau misalkan dijadikan ancang-ancang cari setup buy, mengingat sudah ada konfirmasi. Cuman kalau misalkan saya gambar jarak untuk stop loss itu kelihatannya kecil, tapi ini lumayan gede, ruang gerak sekitar 115-an pips, sedikit berada di bawahnya history low minggu lalu. Tetapi dari segi targetnya sendiri ini masih belum bisa jauh-jauh. Di zona tengah atau sebagai pivot itu sebagai TP pertama, ruang gerak 170 pip, TP maksimum itu berada di bawahnya batas atas konfirmasi pivot 152.77, ruang gerak sekitar 230-an pip ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade. Ada potensi hari ini sampai dengan besok kemungkinan banyak market yang berhubungan dengan USD itu kemungkinan masih flat, masih sideways. Tren yang sebenarnya kemungkinan akan terjadi besok saat NFP. Jadi tetap waspadai aja ya. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.